maaf, dia berak itu yang keluar kelabang, campur darah. Orang bilang dia disantet. Sama siapa? Suaminya sendiri. Karena suaminya pengen dia mati. Kenapa? Suaminya punya selingkuhan. Jadi suaminya punya selingkuhan, dia disantet, dan dia harus mati oleh suaminya sendiri. Dia datang minta didoain pelepasan, dan hari itu badannya itu besem-besem, tahu ya besem ya, lebam-lebam itu. Kemudian lepas, terus kemudian sembuh, dan berkata, waktu itu Tuhan berkata, kalau engkau mengampuni suamimu, keluargamu akan dipulihkan. Dia marah. Loh, wong suamiku yang selingkuh, suamiku yang buat jahat, bahkan santet dan pengen membunuh saya, kok saya yang suruh harus mengampuni. Dia marah jujur ya hari itu. Tapi saya bersyukur akhirnya ibu ini menyadari dan dia koreksi diri, dia mau benar-benar berubah. Singkat cerita, yang terjadi, dia mulai berdoa untuk pemulihan keluarganya, dia mulai berdoa sungguh-sungguh. Suaminya nggak balik. Suaminya tetap aja selingkuh sama perempuan. Sampai akhirnya, satu titik pandemi ini, ada pengurangan jumlah karyawan di tempat suaminya kerja. Dan suaminya ini adalah orang yang kena salah satu harus dirumahkan. Setelah dirumahkan, kondisi ekonomi mulai kacau, dan yang terjadi akhirnya sakit. Pada waktu sakit, istrinya, maksudnya selingkuhannya, tidak mau ngerawat. Akhirnya dia balik ke istrinya dalam posisi sakit. Saya bersyukur sekali si ibu ini mau merawat. Benar-benar dia mau menerima, benar-benar dia mau mengasihi, dia benar-benar rawat sedemikian rupa. Sampai akhirnya sembuh dan suaminya berkata, aku tinggalkan semua, aku tidak mau balik lagi ke perempuan selingkuhan ini, aku mau pulih, aku mau bersama kamu lagi. Saya mau tanya, kalau Tuhan mau pulihkan, dan ternyata dengan cara jalan seperti itu, si ibu ini tidak mau mengampuni, dengan berbagai macam alasan, pulih tidak? Pulih tidak keluarga nih? Nah, suaminya udah sakit, bangkrut, sakit, datang, terus si ibu ini ngomong, kamu ya sekarang udah sakit, bangkrut, balik, dia dulu marah dengan berbagai alasan segala, terus tidak mau ngerawat. Janji Tuhan untuk pemulihan, jadi tidak? Jadi. Sengaja saya taruh di depan. Supaya saudara mulai nangkep. Coba slide berikutnya. Tadi dikasih pointer ya. Oke. Kenali diri kita. Karena kadangkala banyak orang karena tidak mengenali dirinya. Dia hanya terus beralasan, 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 dan beralasan. Matius 16 ayat 24-25 berkatakan dalam terjemahan baru. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan melupakan kepentingannya sendiri. Memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia justru akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini sudah sangat tegas, sangat jelas sekali. Tidak ada tawar-menawar. Kamu pilih mempertahankan nyawamu, kamu mempertahankan kepentinganmu, kamu mempertahankan kedaginganmu, kenyamananmu, apapun, next, Tuhan akan datang ambil itu yang kamu pertahankan. Atau justru kamu rela, kamu benar-benaran sungguh-sungguh untuk
mengerjakan semuanya tanpa peduli apapun, lakukan saja. Tidak mikir istilahnya, nanti begini biaya Tuhan, nanti begini biaya Tuhan. Beralasannya kayak gini ya. Dan justru saudara akan mendapat. Saudara pernah dengar firman yang berkata, hidupku yang sekarang bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kalau saudara belum pernah mengalami titik di mana hampir mati, atau seharusnya mati, dan tidak jadi mati, saudara susah memahami itu. Loh benar? Tapi kalau saudara pernah mengalami satu titik di mana saudara itu seharusnya mati, entah karena kejadian apa, dan saudara diluputkan, saudara baru ngerti Kristus yang hidup di dalam aku. Karena hidupku yang lama sudah nggak ada. Harusnya aku udah mati kemarin, kan gitu kan? Harusnya aku udah mati tuh kemarin, tahun sekian loh aku harusnya mati. Tapi aku hari ini ada. Kristus yang hidup di dalam. Aku tidak punya hak lagi atas hidupku. Semakin kita mempertahankan nyawa, semakin semua akan kehilangan. Tapi semakin kita tidak hitung-hitungan sama Tuhan, tidak perhitungkan itu, justru Tuhan akan kasih habis-habisan. Betul? Saya kalau tak hitung mungkin hampir 5 kalian ya, saya ini harusnya sudah mati. Tapi hari ini, puji Tuhan, saya masih hidup. Dengan berbagai macam hal Tuhan buat. Mungkin saya ini pernah satu kali pelayanan di satu daerah. Dan terjadi kemarahan dari kelompok radikal waktu itu. Nggak cerita, saya ditangkap, kemudian disidang sama saudara-saudara kita yang baik hati, yang lemah lembut, yang pakai begini, tahu ya, yang jenggotnya segini itulah, pokoknya gitu-gitulah. Kata-katain macam-macam. Betul apa yang Matius katakan, apabila engkau ditangkap, tidak usah takut, nanti aku akan berbicara dan memberikan perkataan itu. Betul loh, itu tiba-tiba itu ngalir sendiri. Ada perkataan-perkataan yang ngalir sendiri. Dan singkat cerita, hari itu saya lepas. Berikutnya, sekian bulan lagi, saya ditangkap lagi. Kali ini benar-benar sudah hampir dibunuh. Karena hari itu mereka ada 30-an orang, siap dengan segala persenjataan. Kita waktu itu 4 orang. Dan satu di antaranya, dari 4 orang ini sudah benar-benar berdoa, Tuhan, hari ini kalau aku mati, tolong ya Tuhan, anak dan istriku. Dia udah berdoa begitu. Jadi sudah tahu ini bakalan hari ini game gitu. Hari ini selesai ini. Karena dari 4 orang itu, satu di antaranya itu sudah sampai benar-benar nyerahin hidupnya, pasahin semua anak istrinya, pokoknya nanti kalau ada apa-apa sudah ya. Nah, karena saya dan 3 orang yang lainnya itu dari model, maaf kita ini sok gelutan, sukanya di jalanan dan sebagainya, ya yang kita lakukan hari itu rada nakal. Ambil batu, siapin semua kunci-kunci roda, semua kunci-kunci apapun siapin di samping. Barangkali nanti kalau harus dengan mereka, jangan mati konyol istilahnya, mati menengan. Gelut sih, paling orang gelut sih, mati ya mati dulu, enggak apa-apa. Tapi hari itu ajaib, kita bisa doa, ikat semua kekuatan mereka dan sebagainya, negosiasi sama pemimpinnya, akhirnya kita dibiarkan lewat. Dan hari itu kita berkata, selamat, selamat, selamat. Selesai. Tapi sekali lagi, ketika kita sudah merelakan segalanya, wes lah nek mati ya mati gitu. Malah nggak mati-mati. Loh tenang. Udahlah, emang harus mati ya mati. Kan udah pernah ditangkap di situ. Ya kenapa mesti pergi ke situ lagi kan? Kalau memang jatahnya urung mati, kalau memang belum saatnya mati, sudahlah. Jalan aja. Pasti nggak akan mati ya. Berkali-kali. Ada satu lagi yang menurut saya agak ekstrim lagi. Saya pendaki gunung. Saya ya mungkin gunung-gunung cukup banyak lah. Cukup banyak saya sudah daki. Yang salah satu yang menurut saya cukup ekstrim itu satu kali ketika harus mendaki ke Gunung Rinjani.
Itu salah satu Seven Summit di Indonesia. Dan kita tahu itu butuh waktu sekitar 3 hari untuk ke sana. Nah, berangkat. Yang menarik itu adalah ketika sebelum berangkat, kita berdoa sama Ibu Gembala punya karunia kenabian, berkata bahwa kamu harus selesaikan, harus berdoa untuk pulau itu, untuk wilayah itu, untuk provinsi itu, selesaikan semua berdoa sebelum matahari terbit. Dan perintah itu, karena itu adalah firman, itu adalah nubuatan, bagian firman dan nubuatan sampaikan. Bagian kita, sang pendaki, harus menghitung semuanya. Dan ketika dihitung-hitung, kalau kita harus menyelesaikan semua doa dan sebagainya sebelum matahari terbit, artinya kita sampai di puncak itu paling tidak jam 3 pagi. Kalau jam 3 pagi, berarti kita harus berjalan dari pos terakhir, pos 5, itu berarti sekitar jam 10 itu paling telat. Dan kalau berangkat jam 10, kita tahu berarti mencari mati di gunung itu. Karena tidak ada pendakian, sejarah pendakian Gunung Rinjani yang mendaki sebelum jam 12. Pasti jam 12 lebih, jam 1 atau setengah 1 atau jam 2. Dan begitu benar setelah kita jalan, nginep sehari, terus jalan lagi, mau jalan dari pos 5 ke atas, kita cari guide, kita cari porter untuk anterin. Tidak ada satupun yang berani anterin. Tidak ada satupun yang mau nganterin. Tapi yang gila bukan itu. Ketika dapat firman, selesaikan jam sebelum matahari terbit, jam 3 sampai puncak, kita berhitung. Berarti kemungkinan saya akan mati di titik kira-kira antara tadi jam 10 sampai jam 3 pagi. Tahu persis. Dan apa yang kita lakukan? Kita tidak beritahu anak, kita tidak beritahu istri, kita bersihkan rumah, kita bersihkan akuarium, ada anjing-anjing kita bersihin, semua tempat termasuk meja kursi ditata, karpet ditata. Apa tujuannya? Kalau saya mati, rumah sudah siap. Betulan itu. Kalau kita mati, pulangnya mati dalam bentuk peti, rumah itu sudah siap, enggak usah perlu. Jadi secara hitung-hitungan nalar itu sudah tahu bahwa mati ini. Dan betul wae. Ketika jalan sekitar mulai jam 12, jam 1 itu puncak ngantuk karena sudah berangkat hari sebelumnya. Sudah ngecamp, terus pagi jalan, sampai jam 5 istirahat sebentar, jam 10 jalan lagi. Jadi sudah mulai hari kedua, sudah mulai kalau kaki itu sudah mulai pating kremot kalau tidak biasa mendaki. Dan itu jam 1, sekitar jam 1 menjelang jam 2, itu ngantuk sekali, ditambah dingin, ditambah oksigen yang tipis, itu sudah keliangan. Saya ini sudah gini, sudah. Iya. Sama temennya ditendang, melek, bangun, jangan tidur, mati ngono. Itu dibilang, mati nek berhenti. Gantian teman saya yang satunya juga gitu. Jangan, cari minum, tetap melek, jangan tidur, mati ini mandek. Ini ngomong dia, ini udah beneran, ini ngomong sendiri gitu. Akhirnya jalan terus. Dan sampai di puncak kita lihat pelangi. Hari itu mungkin saudara belum pernah menemui. Hari itu saya melihat 5 kali pelangi, matahari pelangi, terus kemudian bulan sampai di puncak pelangi, ada hologram itu, terus pagi matahari juga ada pelangi, terus turun di atas Segara Anakan itu pelangi, terus dukun lagi ada pelangi lagi di sisi yang lain, dan yang paling ekstrim, saya melihat pelangi lapis 8. Belum pernah ya? 1, 2, 3, itu sampai 8 lapis. Dan hari itu saya tahu, sesuatu yang ekstrim selalu Tuhan hargai dengan benar-benar yang lebih. Kalau pelangi 2, berkali-kali saya lihat. Pelangi 3, pernah sekali di atas Gunung Agung. Itu juga hampir mati.
Tapi pelangi 8, saya pernah lihat di Gunung Rinjani. Pas waktu hampir mati. Oke. Toh nyatanya tidak mati toh sampai hari ini. Bilang ya, kalau kita mau ekstrim sekalian, udah Tuhan mau jalanin aja. Resiko nyawa ya sudah. Tapi toh nyatanya nggak mati-mati. Bener nggak Nabi firman kan? Tapi kalau lihat saudara, dalam domestik tuh, saya langsung aja, saya nggak pintar bahasa Inggris. Saya jujur aja nggak pintar bahasa Inggris dari dulu. Karena di desa saya tidak pernah ngerti bahasa Inggris. Saya ngerti pelajaran bahasa Inggris itu baru SMP. SMP itu aja saya nggak bisa. Ya intinya begini, dalam domestik dikatakan ya dengan sangat jelas, tiap orang yang mau ikut aku dikatakan kamu itu bukan di tempat duduk, kamu bukan sebagai sopir, aku yang nyopir. Jangan lari loh dari penderitaan. Bahkan dikatakan peluk penderitaan itu. Kadangkala kita ini dididik sedikit, ditegur dikit, diomongin dikit, sudah marah. Dikatakan, ikut aku dan aku akan tunjukkan gimana caranya. Menolong diri sendiri, itu nggak akan menolong apapun. Jalan penderitaan, itu jalannya. Jalan untuk apa? Untuk menemukan siapa kita. Untuk menemukan kesejatian siapa kita yang sebenarnya. Kalau orang Jawa tuh ngomong the power of kepepet ya. Loh, bener toh? The power of kepepet. Kalau sudah kepepet, bisa keluar semua tuh asli nih. Potensi nih, kemampuan nih, kesanggupan nih, semua keluar. Betul enggak? Kadang-kala harus diperes habis ya. Tapi nggak enak. Pasti nggak enak. Diperes tuh nggak pernah enak. Tapi itu cara Tuhan. Nah hari ini saudara berani berkata now or never. Kalau Tuhan peres habis-habisan kamu, kira-kira keluarnya apa ya? Loh, kalau Tuhan ini peres hari ini, peres habis itu. Sampai netesnya kira-kira apa? Netesnya teriakan, netesnya pemberontakan, netesnya, oh sakit Tuhan aku mau lari aja. No, embrace it. Peluk itu. Panas Tuhan, enggak enak. Cukup Tuhan, cukup. Atau saudara berkata, terus Tuhan, sampai semua rencanamu jadi. Selesaikan Tuhan, sampai yang kau mau jadi. Amin. Saudara harus temukan dirimu, potensimu, kekuatanmu, kesanggupannya. Kadangkala memang harus lewat yang namanya sebuah penderitaan. Saya tadi pagi ngobrol dengan Pak Jeffrey. Pak Jeffrey ini salah satu tokoh awal-awal kegerakan di MDC. Saksi hidup bersama dengan Pak Yer. Saya dengar yang namanya Pak Yeremia. Menurut dia itu orang yang suka. Ya Pak ya. Nah itu mantuk. Excuse pokoknya. Gaspol terus pokoknya. Walaupun ada Pak Daniel yang suka ngerem katanya. Tapi Pak Yernya itu orang yang gaspol terus. Tapi betul. Kalau kita terlalu excuse, kita terus beralasan ini, itu. Gak akan jadi apapun. Hidup kita terlalu excuse kadang-kala. Kita ngomong ya, self help, no help at all. Kalau kita terus mau beralasan, melo, ya, melo terus, mengasihi diri terus. Bukan itu jalan Tuhan. Bukan itu cara Tuhan. Cara Tuhan adalah dan pengorbanan sebagaimana Yesus ajarkan. Kalaupun harus menderita di atas kayu salib dan itu menggenapi rencana Tuhan. Kalaupun aku harus salib dan kalaupun itu harus jalannya, saya lakukan. Tuhan pernah berkata kepada saya, pernah kasih lihat cara tercepat untuk sampai kepada kemuliaan. Cara tercepat untuk sampai kepada penggenapan setiap janji Tuhan. Apa itu? Penderitaan. Dan penderitaan yang bagaimana yang paling cepat membawa kita sampai kepada penggenapan. Ketika kita menderita bukan karena apa yang kita buat. Tapi orang lain yang salah, kita yang harus tanggung. Itu enggak enak loh. Coba aja.
Orang lain yang salah, kamu nih yang dimarah-marahin. Pernah enggak gitu? Pernah ya? Enggak terima ya? Rasanya berontak ya? Saya mau kasih tahu, Yesus mati di kayu salib bukan nanggung kesalahan sendiri loh ya. Dia nanggung kesalahan kita loh ya. Tapi itu jalan tercepatnya. Kalau engkau mau ngalamin penggenapan janji Tuhan, kalau kita mau alamin rencana Tuhan tergenapi dengan sangat cepat, engkau mau sampai kepada tingkat kemuliaan yang Tuhan sediakan dengan cepat, bayar penderitaan, bahkan yang bukan kau lakukan. Orang lain yang buat, engkau yang menanggung. Bangsa ini yang berteriak habis-habisan. Ngutuk sana sini dan sebagainya. Ada seorang hamba Tuhan berkata, kenapa kematian di bulan 6, 7, 8 kemarin sangat banyak. Kenapa? Salah satunya karena adalah teriakan para martir yang banyak dibunuh di bangsa ini. Beberapa bulan sebelumnya kita mendengar bagaimana Ali Kalora dan pasukannya membunuh sekeluarga di pantai, ya kan? Banyak yang lain. Bersyukur sudah ditangkap. Tapi ketika ada orang yang berani berteriak, berlutut, berdoa, meminta Tuhan, ampuni bangsaku. Engkau sedang berdoa dan menanggung kesalahan orang, betul? Engkau sedang seperti menderita, bukan untuk dirimu, tapi apa yang bangsa dan orang lain buat, betul? Dan Tuhan akan buat sesuatu yang berbeda. Radikal sekalian, kalau mau radikal. Kalau mau serius sama Tuhan, serius sekalian. Percuma kalau kita jadi Kristen, Tuhan sediakan semua fasilitas, tapi kita nggak ngarami. Percuma. Karena kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah berjalan setiap hari bersama Tuhan. Betul? Kehidupan iman kita bersama Tuhan setiap hari. Itu baru namanya Kristen. Jadi setiap hari ngalami Tuhan, pasti. Setiap hari ngalami yang ajaib. Iya, jelas. Karena itu yang Tuhan sediakan. Kalau enggak, percuma jadi Kristen. Kalau jadi Kristen hidupmu enggak berubah. Buat apa? Sama dengan agama yang lain. Betul? Karena Yesus ada buat mengubah setiap kita. Kenapa? Dia ngomong kok. Become like Jesus. Betul? Kamu akan menjadi seperti aku, seperti Yesus. Jadi mau enggak mau, siap enggak siap, engkau pasti akan berubah. Kalau engkau mau, engkau siap, hari ini Tuhan, buat perubahan dalam hidupku. Maka Tuhan akan buat. Dan engkau lebih enak jalaninya. Tapi kalau engkau terus berontak, tidak akan selesai. Terus akan diulang, terus akan diulang, terus diulang. Jadi hari ini kenali, apakah masih ada pemberontakan dalam diri? Apakah engkau orang yang berkata, yes I am. Lakukan Tuhan. Let's do it. Tadi waktu saya di situ, waktu saya nyembah, please Tuhan, kasih satu kata saja. Buat aku ngerti, memang aku harus sampaikan ini. Karena saya orang, kalau saya sudah siapin PPT, siapin apapun, dan Tuhan tiba-tiba ubah, saya akan ubah. Saya nggak peduli. Saya ikutin Tuhan. Dia berkata, let's do it. Itu yang Tuhan katakan. Let's do it, son. Mari lakukan. Ya, saya lakukan. Mari kita buat. Oke, next. Iya. Saudara bawa ada HP? Bawa HP, ada ingat email saudara masing-masing? Kita akan sedikit mengenali siapa kita yang sebenarnya. Saudara buka foto karakter. Ya. Ini boleh dilepas tidak ya bicara begini? Tidak boleh? Oke. Sorry, saya orang kesehatan, tapi saya orang dablek. Loh beneran? Kenapa dablek? Ketika waktu pandemi pertama 2020, meletus Maret 2020, semua orang masih pada ketakutan. Betul? Saya orang yang pertama, bersama tim SAR, bersama tim dari BBBD, sama teman-teman off-roader, saya bawa sembako, saya datang ke Bupati, saya ngomong sama Satgas, saya ngomong, Pak, apa yang bisa kita bantu? Tolong itu, yang isolasi di rumah. Waktu itu rumah sakit belum siap dengan semuanya. Tolongin, bisa enggak?
Dan saya bersama tim BBD sama SAR, saya masuk dari rumah ke rumah. Enggak pakai APD, ya beginian ini, enggak masuk aja. Sampai hari ini. Yang kemarin waktu Juni, Juli, Agustus, saya ini sudah kadang kala lupa pakai masker. Udah masuk sana sini, sana sini, sana sini. Sampai beberapa orang ketakutan sendiri. Pak, nanti tidak takut Pak? Enggak. Tuhan yang jamin. Makanya saya bilang, saya orang kesehatan memang dia, tapi saya rada dablek. Enggak, sudah. Oke, buka foto karakter sudah. Di Google ya, Google foto karakter, terus kemudian bagian atas sendiri ada tulisan foto karakter. Klik di situ. Sudah? Ya, Google. Terus kemudian ketik foto karakter. Sudah? Setelah foto karakter, di bagian atas sendiri ada tulisan foto karakter dengan alamat websitenya itu. Ya, sudah? Terus klik lagi tulisan foto karakter. Sudah? Hah? Oh ya, betul itu. Terus kemudian setelah ambil itu, ambil tes gratis saja. Gratis tes cepat. Oke? Ya, setelah itu masukkan email. Setelah masukkan email, nanti ada sekitar 10 pertanyaan. Silakan saudara isi, jangan dipikir. Ya. Isi sesuai dengan kondisi saudara masing-masing. Isi sendiri. Pertanyaan nanti selesai akan muncul sedikit gambaran tentang saudara dan warna karakter saudara apa akan muncul. Sudah, ada yang sudah? Ini saya sampai jam berapa ya? Loh, iya saya masih tanya. Ya? Oh, oke. Okay. Sudah keluar. Ada gambaran sedikit. Karena kalau yang, tadi kan ada tes berbayar, ada tes gratis. Kalau yang tes berbayar soalnya itu panjang. Paling tidak butuh waktu 20 menit, paling cepat untuk mengisi. Karena pertanyaannya cukup banyak kalau yang tes panjang. Kalau yang tes singkat cepat karena 10, makanya gratis cepat. Sudah keluar semua? Ada yang warnanya merah kuning, ada yang warnanya ungu. Ini bukan biru ya, seharusnya ungu. Ada yang ungu hijau atau ada yang kuning hijau. Oke? Sudah keluar? Dan ada tulisan sedikit di atasnya ya. Gambaran karakter saudara adalah bla 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 bla. Itu saudara. Nah, ini beberapa, ini untuk bantu aja ngenalin diri sendiri yuk. Ya, bantu aja. Ini kalau orang saudara yang merah, saudara punya visi yang kuat, saudara pemberani, saudara punya kemandirian, saudara segera bertindak cepat, punya kemauan kuat. Ini leader. Ini leader. Tapi sayang, bukan sayang sih. Manusia di dunia yang punya karakternya merah itu hanya 3%. Dikit. Nanti soalnya kalau banyak merintah kabeh repot. Loh, gelut nggak? Pengen merintah kabeh, gelut. Untung Tuhan ciptakan dia hanya 3%. Tapi anyway berarti yang 97% harus belajar kepemimpinan. Ya, kalau cuma 3% berarti kan yang 97% yang tidak punya warna merah berarti dia harus belajar untuk menjadi pemimpin. Karena kalau merah dia dari lahir sudah ada kepemimpinannya. Memang dia diciptakan pemimpin tulen.
Pak Yer itu contohnya. Wah, kemauannya keras. Wah, kudu ini. Nah, itu orang merah itu. Nah, kalau orang kuning, ini kalau bahasa dulu kolerik merah. Kuning itu sanguin, rame, komunikatif, sosialisasi, terbuka, populer, meyakinkan. Ini orang kalau suruh jadi pengkhotbah atau dia suruh jadi sales, jago. Loh ya, pinter sekali dia bicara, spontanitasnya tinggi. Keren pokoknya, ngomong apapun jadi. Pinter sekali orangnya. Saudara, ini orang-orang kreatif, guru-guru sekolah minggu, ini harusnya di sini nih. Penginjil, itu harusnya di situ. Karena dia akrab sekali dengan semua orang. Sok kenal, sok dekat pokoknya. Wah. Dia sok kenal, sok dekat. Dia pokoknya bisa dengan siapapun itu bisa bergaul. Saya nggak ngomong negatifnya, karena hari ini kita berkata now or never. Nggak ada alasan. Terus kemudian kooperatif, ini yang hijau itu orang pragmatis. Kooperatif, sabar, toleransinya kuat, penuh pertimbangan, taat aturan. Ini tipe gembala. Ini tipe gembala, super, sabar sekali. Dengerin curhat orang, dikata-katain tetap aja sabar, tenang. Dia suruh jadi pendukung, keren. Setianya minta ampun, mau dikata-katain, mau dia apapun, tetap aja. Ini orangnya. Ya, orang pragmatik. Ini kalau ungu ini sebenarnya bukan biru, ungu. Saudara orang yang teliti, ini yang orang kolerik. Orang melankolis. Teliti, akurat, sistematis, disiplin, serius, termasuk di dalamnya perfeksionis. Orang yang sering ngomong, wah perfeksionis. Tapi keren. Dia suruh buat planning, jago. Dia sudah suruh buat sesuatu yang ini plan A, plan B, plan C, prediksinya bagaimana, dia bisa semua. Orang nggak kepikiran, dia bisa kepikiran. Orangnya teliti sekali, detail, keren. Dan setiap orang punya kemampuan. Loh, yang bagus yang mana? Semuanya bagus. Kalau tadi 3%, orang kuning itu ada 17%. Orang ungu itu ada 11%. Sisanya 69% orang yang sabar. Pragmatis. Untung banyak yang sabar. Gitu aja demo terus-terusan. Loh ya. Masalahnya tadi yang ketika saya masuk di sini, ada tadi tulisan. Berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, orang Indonesia soalnya enggak begitu. Ayo, mangkat. Ngapain? Pokoknya melu. Nah, itu. Enggak ngerti, enggak berpikir dulu. Oh, kok pakai emosi ini aja. Oh, rame-rame, ikut. Enggak tahu. Nah, itu kebanyakan. Tapi ya, it's okay lah. Saya mau berkata, empat-empatnya tidak ada satupun yang punya sisi negatif. Karena semua saling membutuhkan. Merah butuh kuning, butuh hijau, butuh ungu, dan sebagainya. Semua membutuhkan. Dan semua punya potensi. Kalau saudara mau, Pak yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus kalau saudara bisa jadi keempat-empatnya. Loh apa bisa? Bisa. Kenapa? Karena ini kan merah, kuning, hijau, ungu. Harusnya kita akan berubah menjadi warna biru. Biru itu adalah warna Yesus Kristus. Warna ketika kita berespon. Kalau saya ketemu dengan orang merah, saudara harus jadi orang hijau. Kalau saudara ketemu orang kuning, saudara harus jadi orang ungu. Kalau saudara karakternya merah dan kuning, saudara harus belajar untuk memiliki ungu dan hijau. Kalau saudara orang yang hijau, kuning, kasih pekerjaan tidak akan selesai-selesai. Kenapa? Ini ya,
Kalau yang separuh sini, merah dan ungu, itu orang yang gila kerja. Wah, terus. Tapi maaf, jangan suruh besuk ya, kunjungan pada sakit hati. Kalau orang merah dan ungu. Karena dia akan bicara tegas, tidak pakai perasaan, tidak peduli. Urusanmu pokoknya. Tapi kalau orang yang kuning dan hijau, dia suruh sosial, bagus. Karena dia akan peluk, dia akan care, sangat care. Tapi untuk urusan pekerjaan, amburadul. Tidak karu-karuan. Ini awal sih, ini dasar. Tapi untuk belajar kita kenalin. Ya. Karena begitu kita akan kenal siapa kita akan jauh lebih mudah untuk membangkitkan potensi kita. Karena bukan masalah aku ini harusnya bagaimana, memang aku harus jadi ungu, harus aja jadi hijau, harus jadi kuning, harus jadi merah. Tapi aku jadi keempat-empatnya, jadi biru itu tadi. Dengan ini aku harus jadi begini, dengan ini aku harus begini, dengan ini harus begini. Maksimalkan apa yang menjadi warnamu, kurangin apa yang menjadi kekurangan. Itu poinnya. Kalau engkau orang merah, maksimalkan untuk kepemimpinanmu, untuk visionermu dan sebagainya. Tapi engkau harus tambahkan yang menjadi kekurangan dari kamu harus ambil. Oke? Ya, ini sedikit untuk kita kenalin diri sendiri supaya kita tidak excuse terus. Karena lah dia kan begitu, dia kan lah iya itu kan dia, bukan saya. Terutama si hijau, maaf ya. Kamu aja lah, aku enggak, kamu aja. Wes pokoknya kamu itu tuh. Enggak nanti kalau gini, kamu enggak, wes itu kayak apa. Yang excuse itu biasanya yang di bawah nih. Yang ungu dan hijau. Itu kecenderungannya untuk terus beralasan. Karena apa? Pasif. Yang di atas itu responsif sekali. Yuk. Wah, cepat. Sampai kadang kalah, kok ya ampun. Yang satunya ngomong, sabar sidik, bisa enggak sih? Ya, oke lah. Itu sedikit kita mengenalin diri kita sendiri supaya jangan sampai kita terus excuse. Ya, yuk next. Coba. Seringkali hidup kita ini banyak ditentukan oleh perkataan kita dan apa yang Tuhan katakan. Setuju? Betul tidak? Coba lihat ayatnya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Karena takut berarti teriak hantu. Bukan Tuhan, tapi hantu. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab, ya Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Ketika takut, banyak orang akan berperilaku berbeda. Ketika takut, akan banyak excuse. Akan ada banyak alasan. Akan ada banyak, enggak. Dan sepertinya tidak ada orang yang tidak pernah merasa takut. Ada di antara saudara yang tidak pernah merasa takut sekalipun? Pernah ya? Pernah. Sebentar, saya mau tanya. Takut itu dari Tuhan atau setan? Nah, takut itu dari Tuhan atau dari setan? Coba jawab. Siapa yang ngomong dari Tuhan? 1, 2, 3, 4, 5. Yang dari setan? Tidak ada yang angkat tangan. Loh, takut dari Tuhan atau dari setan? Ya, oke lah, setidaknya yang angkat tangan 5, yang lain tidak angkat tangan, kita katakan dari Tuhan aja. Karena yang angkat tangan, yang 5 dari Tuhan. Saya setuju dan betul apa kata firman. Alkitab bukan menulisnya
takut loh, tapi dikatakan aku tidak memberikan roh ketakutan. Ya toh? Takut itu dari Tuhan, ketakutan itu dari setan. Beda hal. Takut itu dari Tuhan. Kenapa? Takutlah akan Tuhan. Loh ya toh? Coba kita nggak ada rasa takut. Naik mobil, terabas terus. Repot tuh bikin kekacauan itu. Nggak ada takutnya kan. Semua, dengan siapapun nggak ada rasa takutnya. Kacau semuanya. Rasa takut Tuhan berikan supaya kita mengandalkan Tuhan. Rasa takut Tuhan berikan supaya kita bisa mengantisipasi. Rasa takut Tuhan berikan supaya kita bisa memplanning dengan baik. Rasa takut Tuhan berikan supaya kita sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Betul? Itu dari Tuhan. Itu memang ada. Tapi kalau itu sudah berubah dan menciptakan ketakutan, itu yang jadi masalah. Karena di situ iblis sudah bekerja di dalamnya. Oke, hari itu mereka sedang diguncang badai. Mereka sedang ada di lautan dan kira-kira jam 3, jam 4 pagi Yesus datang. Dalam kegelapan dia berkata, sekalipun itu Tuhan, dia berkata itu hantu. Ingat, ketika gelap apapun terjadi di sekeliling kita, jangan salah menilai. Karena seringkali ketika ada kegelapan, tercipta masalah dan sebagainya, segala sesuatu, bahkan itu Tuhan sekalipun kita anggap hantu. Bahkan itu kebaikan yang Tuhan tawarkan, itu pertolongan yang Tuhan tawarkan, kita melihatnya hal yang lain. Hati-hati. Karena Tuhan datang untuk menolong, tapi kok nolongnya caranya begini, terus kita nggak mau. Nah ini Tuhan ya jangan kayak gini dong, ya kan? Beralasan lagi. Kok gini, dan sebagainya. Coba lihat. Apa yang kamu katakan menentukan. Petrus berkata dan berseru dan menjawab, apabila itu engkau, suruh aku datang. Dan Yesus berkata, ini aku, datanglah. Dan Petrus melangkah. Yesus berkata, datang. Petrus berkata, aku mau ke sana. Hidup kita ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Dan apa yang kamu katakan. Hari ini, apa yang kamu katakan di hadapan Tuhan. Itu menentukan hidup. Oke Tuhan, ini aku. Let's do it, God. Mari lakukan. Buat aku radikal. Jadikan aku seperti yang kau. No excuse lagi. Tidak ada alasan lagi, apapun itu kondisiku. Kalau tadi itu siapa namanya, lupa saya, yang tidak ada kakinya, dia bisa memaksimalkan semua potensinya, dan bahkan dia menjadi sebagai juara. Saya yang lengkap, saya pasti bisa. Coba lihat slide berikutnya. Tuhan ingin membawa kita kepada pengalaman rohani yang supranatural. Dan lebih dari ekspektasi kita. Tapi kita yang kadang-kala susah untuk diajak melangkah. Terlalu banyak alasan dan argumentasi. Betul? Keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan, dia pengen selalu buat sesuatu yang di luar ekspektasi sekalipun. Yang supranatural sekalipun. Tapi kita seringkali, ayo datang ke sini. Jalan di atas air. Rasanya, ini laut ya Tuhan. Ini kalau saya keluar dari sini, nanti gimana? Coba lihat lagi berikutnya. Bagian Tuhan membuat kita berjalan di atas air. Bagian kita melangkahkan kaki keluar dari kapal kenyamanan kita. Dan berjalan menyentuh air realita yang kita takutkan. Setuju? Bagian kita melangkah saja. Mungkin langkah pertama rasanya susah. Mungkin rasanya, waduh ini berat sekali. Ini menakutkan sekali. Realitanya kalau saya harus injakkan ini,
Ini air, ini saya akan tenggelam, ini saya akan mati, ini saya akan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi bagian Tuhan saat kita melangkah dengan iman. Saat kita berkata, let's do it God. Mari lakukan Tuhan. Bagian dia akan menjadikan yang supranatural. Seperti yang saya tadi cerita di Gunung Rinjani. Lakukan aja. Biarkan Tuhan yang ngerti kedalaman kita, yang ngerti siapa kita, yang ngerti karakter kita, dia jadikan maksimal dalam pemandangan. Amin. Saya setiap kali berbicara sesuatu dan saya tahu itu Tuhan, saya akan rasakan sesuatu. Dan baru saja yang saya katakan itu, saya tahu itu Tuhan banget. Biarkan Tuhan jadikan kau sebagaimana Tuhan sudah ciptakan kau. Jauh sebelum engkau diciptakan, dia tahu setiap potensi kekuatan. Izinkan Tuhan peres hidupmu. Izinkan Tuhan buat hidupmu maksimal. Saya tahu COVID tidak enak. Tapi tanpa COVID, orang tidak akan benar-benar keluarkan banyak potensinya dengan maksimal. Kita harus ikutin aturan pemerintah, ya. Tapi jangan sampai dikuasai oleh rasa takut dan ketakutan yang memang itu disebarkan oleh iblis. Karena tujuannya itu supaya orang pada ketakutan. Why? Kalau orang takut, imannya gugur. Karena itu tujuan. Mau kasih tahu ya. Elit global dan semua hal yang namanya antikris dan sebagainya, itu hanya akan berdiri, hanya akan bertata sebagaimana Wahyu katakan. Kalau penyembahan di seluruh dunia kurang dari 20%. Dan dia hampir saja berhasil membuat itu. Gereja-gereja tutup, gereja-gereja lockdown, dan orang di rumah terlalu nyaman. Saya mau tanya, jujur ya, jujur saja lah. Kalau streaming, apakah engkau berpakaian dan sikap hatimu seperti engkau datang hari ini ke gereja? Atau engkau pakai celana pendek, pakai selimut, ambil streamingan? Yang mana yang benar? Loh, it's okay. Stay at home, oke. Tapi buat lebih radikal. Kalau perlu jadiin itu tempat mesbah, benar-benar jadiin rumahmu tempat di mana Tuhan hadir. Tempat di mana itu hadirat Tuhan sangat kuat. Sehingga membawa gereja keluar dari gedung dan ke segala tempat. Penyembahan terjadi di mana-mana. Penyembahan terjadi di jalan-jalan. Penyembahan terjadi di lorong-lorong. Seharusnya itu yang Tuhan mau. Tapi ternyata rencana mereka untuk menghentikan penyembahan hampir saja berhasil. Saya bersyukur ada orang-orang yang cukup radikal. Dan dia berkata, please izinkan saya. Ketika pembatasan terjadi, ketika ibadah dibatasin semuanya, please izinkan saya datang. Saya nggak masuk, nggak apa-apa. Saya dengar musiknya di luar, nggak apa-apa. Saya akan nyembah di luar. Kenapa saya begitu? Saya ini kan orang kesehatan dan saya yang pegang prokes di gereja saya. Saya siapin semuanya. Itu kita ibadah kapasitas gedung 1000 lebih. Kita hanya isi sekitar 25 orang. Karena 25 itu petugas dan semuanya untuk live streaming, musik, dan sebagainya. Jadi kita tidak pernah berhenti. Karena kita minta izin sama kelurahan, kita minta izin dengan kepolisian, kita kerjasama dengan pemerintah. Pak, kalau orang disuruh ke rumah, suruh ibadah streaming. Lah kalau nggak ada petugasnya streaming, gimana mereka mau streaming? Ya, akhirnya kita potong banyak hal. Petugas ini kurangi, petugas ini kurangi, petugas ini kurangin. Enggaknya tinggal 20-an atau 24 orang dari semua bagian. Kita tetap ibadah. Dan kemudian mulai kondisi agak membaik, pendaftaran. Saya ini pegang pendaftarannya. Siapa yang daftar-daftar? Sudah penuh. Ketika sudah penuh, itu orang sedemikian. Di awal-awal ya, tahun yang lalu. Orang itu haus, Pak, please izinkan saya, Pak, please, saya sudah kangen sekali dengan Tuhan, Pak, please.
Ada beberapa orang itu yang sengaja sudah nggak ada tempat. Dia nangis di tempat parkir dan dia ikut ibadah di situ. Saya ngomong, no, nggak bisa masuk, Pak, please, Pak. Sorry ya, saya harus tegas. Tidak ya tidak. Itu gerbang saya tutup. Di luar jemaat mau masuk, no, tidak. Sudah cukup. Tidak bisa. Tapi haus dan lapar itu membuat sesuatu yang nggak akan menghentikan apapun. Parkiran, di depan pintu, nggak dapat tempat. Dia nyembah di situ, nangis di situ. Dan saudara mungkin pernah dari antara saudara yang pernah lihat bagaimana di Brasil terjadi. Ya kan? Bagaimana di beberapa daerah di Eropa terjadi. Mereka nyembah di luar gereja ketika gereja ditutup. Mereka nyembah di jalan-jalan. Mereka nyembah di mana-mana. Mereka buat KKR di jalan-jalan ketika gereja ditutup. Itu orang yang tidak terhentikan oleh apapun. Itu orang yang tidak dihapuskan oleh ketakutan. Saya berdoa, biarkan bagian Tuhan yang membawa kita berjalan di atas segala kemustahilan. Tapi biarkan kita melangkah. Yang terakhir sepertinya masih ada. Satu lagi sepertinya. Slide berikutnya. Ya. Matius 25 ayat 28 dalam The Message. Ambil yang dan berikan kepada dia yang ini mengambil resiko lebih. Katakan, ambil mereka yang bermain aman. Dan biarkan lakukan bagi mereka yang berani mengambil resiko lebih. Ini kalau diurut-urut, kalau saudara baca dalam The Message, maka terjadi great reversal, pembalikan keadaan yang besar. Pembalikan keadaan apa? Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Dari mana? Ketika engkau dipanggil dan tidak berani mengambil resiko, maka orang yang berani mengambil resiko bersama Tuhan akan mendahului engkau. Dia akan berjalan jauh lebih. Saya hari-hari ini mendengar ribuan orang bertobat. Dan itu, dibuat sedemikian rupa. Yang kedua, Amsal 27, orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Kalau hari ini sudah kenyang, apapun tidak akan bisa masuk. Berikutnya Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Hari ini seberapa saudara haus, seberapa saudara rindu, seberapa saudara mau ambil resiko. Mari bangkit berdiri. Saya nyanyiin lagu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Hari ini, apapun kondisi saudara, apapun alasan saudara, apapun yang saudara mau buat, Tuhan selalu lihat potensi yang di dalam kita. Tuhan selalu lihat